si Firsti ini tugasnya Siapa? apa sih? Jadi SM tuh capek pada saat itu ya. Yang nge-running the show harusnya SM. SM tuh kayak glue. Kita harus jadi orang pertama yang siap ditanyain apapun sama siapapun. Gimana caranya kita zero mistakes. Karena aku tuh selalu jatuh cinta dengan panggung. Oh kayaknya semuanya gue ya. Beberapa kali aku bikin musikal, gak ada SM yang seperti kamu. Halo Firsti. Halo, Ibu. Selamat datang di Angkor. First, Iya Bu. tujuan acara ini dibikin, podcast ini dibikin tuh supaya orang-orang yang belum terlalu ngerti jadi lebih mengerti, yang sudah ngerti tambah ngerti gitu soal musikal. Kamu sama aku kan belum pernah berjumpa sebelumnya, baru di Mar kemarin ya pertama kali, dan kamu di situ sebagai stage management. Bagaimana caranya, bagaimana ceritanya Firsti bisa jadi stage manager di Mar? Ceritanya diajak Hmm, sama sutradaranya. Kang Wawan. Iya. Diajak. Aku ada musikal tahun depan gitu. Mau bantuin nggak? Musikal apa Kang? Atswara. Oh mau? Langsung aja mau. Kenapa? Kenapa langsung mau? Aku kenal Atswara itu kan di tahun 2010. Ya ini Duta juga Cinta. sesuatu yang gue baru tahu. Itu impresif banget sih Bu waktu itu. Karena Baru pertama kali lihat musikal. musikal yang ala Broadway. Ala Broadway. Tapi kalau yang tradisi udah Iya. sering lihat dong. Iya. Nah terus amazed gitu dengan pemanggungannya, konsep pemanggungan. Terus bercita-cita ya Allah kapan ya bisa kerja sama Atswara gitu. Oh gitu. Itu tahun 2010. 2010. Baru kejadian 2025. Lama juga. Kenapa SM? Kamu tuh lulusan sekolah apa sih? Di teater Bu, di IKJ. Aku tuh ngambil D3 di IKJ. Jurusannya keaktoran. Jadi lu sebenarnya aktor. Nah itu dia yang menarik Bu. Apa tuh? Pada saat kuliah setiap semester nggak ada yang manggil jadi aktor, jadinya jadi SM. Setiap semester akan ada sebuah pertunjukan. Iya. Lo Satu nggak atau dua gitu. Ya, lo nggak pernah dijadiin aktornya, tapi jadiin SM. Iya. Alasannya? Mungkin pada saat itu nggak ada yang mau jadi SM, mungkin ya Bu. Kenapa nggak mau? Capek. Jadi SM tuh capek pada saat itu ya. Waktu itu aku menyebutnya zaman kegelapan lah, zaman itu. Dibayar enggak? Iya, terus nggak punya pengetahuan apa-apa tentang SM ini. Wah kayaknya kerjanya berat banget gitu. Balik lagi, kamu nggak pernah pertanyakan ke manusia-manusia itu, kenapa sih gue dijadiin SM? Iya itu juga ya, nggak sempet nanya ya. Nggak sebenarnya, tapi akhirnya dikerjain aja udah gitu ya. Aja. Dan berkelanjutan. Terus. Jadi SM terus, nggak pernah jadi aktor. Nggak pernah jadi aktor sampai lulus, sampai lanjut S1 nggak ada yang manggil jadi aktor. Oke. Dari D3 lanjut ke Lanjut S1 S1. tetap keaktoran. S1-nya penelitian. Skripsi gitu. Oke. Suka dukanya jadi SM? Pertama itu tahun 2005 itu aku masih ingat tahun 2005 itu aku sampai nanya sama seniorku ya Bu. Bang, ini emang kayak gini ya Bang kerja jadi SM tuh? Emang kenapa? Kok kayaknya semuanya gue ya gitu. Jadi tiap apa Firsti tolong ini, Firsti tolong itu. Emang gitu ya Bang? Terus dia, lo udah tanya belum kenapa begitu? Ya, gue nanya sama siapa? Nggak ada yang bisa ditanyain pada saat itu gitu Bu. Ya udah lo cari buku lah. Oh iya ada Bang. Pergilah ke perpustakaan. Karena di zaman itu kan belum ada internet ya Bu ya. Yeah. Jadi pergi ke perpustakaan, nemu buku. Stage Management Handbook. Yang satu dari Amerika, publishernya Amerika, yang satu lagi dari Inggris. Nah udah aku baca deh. Oh emang banyak ya kerjaan SM tuh. Ya udah akhirnya aku terima lah gitu. Oh iya udah oke deh gitu. Apa sih kerjaan SM tuh apa? Dari praproduksi aja. Nah ini sebetulnya jarang nih Bu yang SM yang mempekerjakan di-hire gitu sama sebuah produksi dari praproduksi. Kadang-kadang ada yang di-hire on the day. Iya zaman dulu gitu Bu. SM kerjanya hari H aja gitu. Hah emang gitu ya gitu. Tapi
kesini-sininya udah semakin banyak produksi yang paham bahwa SM itu memang diperlukan dari sebelum Ya harus ikut latihan dan lain-lain. Iya betul. Karena idealnya kan ketika sutradara dipilih, naskah ada, SM sudah harus ada. Sudah harus jalan Iya. pekerjaannya. Iya. Ya itu lagi balik lagi. Apa sih inti dari stage management tuh apa? Organize everything, communicate everything. SM tuh kayak glue dalam sebuah produksi gitu. Kita harus jadi orang pertama yang siap ditanyain apapun sama siapapun. Hari ini ngapain? Jam berapa? Make up jam berapa? Hari ini agendanya apa ya? Sutradaranya nanya, hari ini siapa yang nggak datang ya? Atau misalnya boleh kirimin video latihan nggak dari tim apa gitu. Jadi SM itu jadi tempat bertumpunya semua orang. Oh, jadi event kreator pun ke situ jadinya. Yes. Untuk nanyain misalnya gue megang musik, gue pengen tahu musik gue jadinya koreografinya seperti apa, gue mintanya ke lo gitu kira-kira. Iya. I see. Pernah capek, Firs? Pernah Bu, pernah mengalami beberapa kali pengen resign jadi SM. Karena? Lagi di masa yang burnout kali ya Bu ya pada saat itu. Di tahun 2010-an sampai 2013 itu bisa dibilang itu masa-masa aku lagi nanjak gitu ya. Jadi kayak semua orang alhamdulillahnya percaya gitu. Jadi membagi waktu gitu. Jadi terus jadinya marah-marah gitu ke tim. Oke. Ya ini salah satu ini agak menarik nih. Aku beberapa kali pertunjukan musikal itu SM-nya laki. Baru sekali kemarin waktu Mar, nah SM gue perempuan. Beneran. Aku baru tahu kalau perempuan itu bisa jadi SM. Beneran. Iya. Jadi sepengetahuan aku nggak ada. Baru kamu doang gitu ya. Mungkin aku salah ya. Tapi ya lumayan impresif buat aku yang ini. Dan yang paling bikin lebih begini ternyata cara kerjanya seorang Firsti Dewi. Gak ada marah. Semua dibahasakan dengan sangat santun, dengan intonasi yang di bawah. Itu menurut aku sesuatu yang harus ditiru sama banyak orang. Meminta tolong pada saat produksi, meminta tolong tuh dengan intonasi yang baik, nada di bawah, dan selalu bilang terima kasih. Itu menurut gue kita yang lagi produksi itu kan udah nyampe di sini banget ya. Yeah. Terus dengar orang marah-marah tuh tambah kayak bisa diem gak lo? Yeah. Gitu kayak lu bisa diem gak sih gitu, gak usah marah-marah gitu. Dan itu sangat impresif. Gue sangat kagum sama kemampuan berkomunikasi lo sama kru yang lain. Ngomongin soal perempuan kan udah punya anak. Iya. Kerjaan SM kan gak ada waktunya ya. Iya. Gimana cara ngebaginya tuh? Agak menyedihkan memang Bu. Tahun awal itu aku punya anak pertama. Aku masih tinggal di Jakarta. Aku kerja terus. Gak pernah pulang. Anakku di Bogor. Bahkan aku melewatkan banyak momen. Ya karena itu mungkin di saat itu aku lagi istilahnya naik daun gitu ya Bu ya. Jadi adalah perasaan pengen terus-terusan ambil gitu. Bukan cuma masalah uang gitu, tapi ada rasa yang lain gitu, yang terpuaskan gitu kalau aku bisa terlibat dalam sebuah produksi. Akhirnya aku banyak meninggalkan keluargaku. Di tahun 2014 aku memutuskan untuk pulang ke Bogor. Dan rasanya sampai saat ini itulah yang paling tepat pilihannya. Sekarang aku punya anak kedua, aku bisa membagi waktu dengan baik. Aku nggak mau mengulangi kesalahan yang dulu gitu. Suamimu? Oh dia mau mendukung. Asik. Suaminya Firsti itu ternyata itu vokal acting coach. Waktu gue bikin Kita Cinta The Musical tahun 2010, baru tahu kemarin si Firsti pas. Ibu masih ingat Ijal gak?
Ijal. Ya inget lah kenapa. Itu suami gue ya. Di situ aja orangnya dia lagi. Makanya nontonnya sampai 3 kali Ya. tuh. Bayar gak? Dapat undangan mulu. Nonton lagi gitu. Ayo. Seneng kita mah. Ada gak sih? Ya buat gue sih gini ya. Aku tuh kan kalau lagi pertunjukan, kalau lagi show, tuh gue gak pengen nonton dari depan. Gue pengen ngasih energi ke anak-anak lewat leg. Jadi gue selalu di leg gitu duduknya. Nah, ada gak sih? Ini gue sih Mar aja deh ya dulu yang paling deket, jadi fresh. Di beberapa adegan ada tuh sang lari gitu. Ini 2 orang, 3 orang lari. Kenapa semuanya nyaris telanjang ya? Bajunya udah mulai dibuka karena rupanya harus ganti kostum. Untuk menghemat waktu mereka udah buka-bukaan. Aku kayak yang, aduh inilah panggung lucu sekali. Nah itu ada gak kejadian terlucu yang pernah terjadi sama lo selama lo megang SM sebuah pertunjukan? Itu satu kali aku pentas, ya ampun, itu gak bisa mulai, kita delay 10 menit sampai 15 menit gara-gara aktor babak satunya ada 2 orang ke toilet. Dua-duanya? Bego. Aku itu seumur hidup aku baru disamperin eksekutif produser sama produser naik ke dalam booth. First day, gimana gak mulai-mulai? Aku gak bisa mulai, aktornya gak ada. Kemana? Ke toilet. Jadi itu udah gak peduli aktornya perempuan, telko aku cowok, Bu. Lo samperin gak? Lo samperin. Iya ini lagi di toilet. Mbak udah belum? Astaga. Tapi itu yang lucu. Kacau? Ada. Kacau aja gitu yang terjadi di panggung. Sampai sekarang sih masih nyesek ya, kalau inget itu. Kacaunya karena pertunjukannya sebentar, 45 menitan. Aktornya cuma berdua. Tiba-tiba headsetnya mati setengah pertunjukan ke belakang. Itu ketakutan semua orang itu. Aku tahu itu bukan kesalahan aku gitu, tapi kayak terus gak bisa diapa-apain lagi. Iya. Jadi kru aku udah siap-siap. Lo masuk gak sekarang? Lo tarik tuh aktor. Lo benerin gimana mic-nya. Caranya lo? Pokoknya lo masuk. Gedor. Mas jasnya. Jadi udah segala daya upaya. Kalau kita lagi pertunjukan itu kan it's all about teamwork ya. Yes. Semuanya harus bekerja sama gitu. Begitu juga dengan aktor yang sudah ada di panggung. Yes. Nah, ada gak sih hilang percaya gitu sama aktor bahwa dia mampu melakukan apa yang memang harus dilakukan sama dia gitu. Misalnya cue-nya atau lu silamnya ke kiri, dia ke kanan mulu nih dari tadi salah misalnya gitu. Ada aja. Jadi dia harusnya pintunya di situ. Dia harusnya keluarnya secara logika realis gitu. Dia keluarnya lewat pintu. Ini kenapa dia nabrak tembok? Itu kita sampai kayak astagfirullah. Ini orang pas latihan ngapain aja sih gitu. Jadi kayak dengan segala macam kelucuan, kekacauan, butuh kepercayaan terhadap aktor. Kalau misalnya ada gitu-gitu ya tuh lu gimana cara ngatasinnya? Aku selalu bilang sama temen-temen tuh yang penting kita harus cepat move on. Oke. Kalau ada kesalahan. Oke. Karena masih banyak di belakang nih, masih banyak pekerjaan, ada QQ dan lain-lain gitu. Yang harus diterusin. Jadi memang sulit gitu awalnya, tapi kalau udah sering berproses bisa sih. Jadi sebetulnya stage manager lah ya jadinya ya. Jatuhnya lo stage manager itu adalah orang di belakang layar yang memandu keseluruhan pertunjukan dari awal gong sampai akhir gong. Oke. Dan itu rangkaian itu lo semua tuh yang atur. Apa yang terjadi di panggung, apa yang terjadi di leg, apa yang terjadi di FOH, itu semua adalah tanggung jawab lo. Berat ya? Berat. Yang paling berat, kamu udah pernah ngerjain berapa pertunjukan sih sebagai SM?
Banyak. 442 kayaknya. Nggak tahu. Ya artinya Iya. banyak lah ya. Banyak. Artinya pengalaman kamu ya itu tadi pasti yang lucu, yang nyebelin, yang kacau, yang apa Iya. pasti sudah pernah ngalamin lah semuanya. Dari sekian banyak judul yang udah pernah kamu iniin, mana yang paling berkesan, Firs? Berkesan itu artinya dalam konteks baik ya, bukan Banyak sih Bu, tapi kalau harus aku milih 2 deh. pilih 2 ya Bu ya. Yang pertama Mar kemarin. Kenapa? Buatku tingkat kesulitannya cukup tinggi. Oh iya? Iya. Bukannya cuma tinggal dorong-dorong. Enak aja kok. Aduh. Kayak tinggal dorong nih. Apa susahnya? Gue pernah ikutan dorong set gitu. Tingkat teknisnya Hmm. banyak dan cepat. Oke. Itu yang membuat aku tertantang. Ya, tapi kamu dapat mendapatkan banyak sekali pujian juga bahwa dari pihak yang nonton, ini gue juga cuma denger ya. Really Bu? Bahwa kalau gue emang enggak soalnya Iya, ya. Kita kan di pinggir panggung. Itu roda gedek. Aduh berisik banget. Tapi ternyata dari penonton gak kedengeran. Iya, gue juga baru tahu bahwa dari penonton tuh gak kedengeran. Dan katanya perpindahan set tuh gak kerasa. Tiba-tiba udah muncul. Dia keluar lagi, muncul. Keluar lagi, padahal ya Firs. Wadaw, udah tabrakan. Gue udah gini, tabrakan nih. Seru itu Bu, seru banget. Ya ini ya, beda mungkin ya. Iya. Dengan set yang lumayan gede-gede Iya, ya. setnya masif gitu. Terus perpindahannya harus smooth gitu. Harus menyatu dengan pertunjukan itu. Nah, yang kedua? Yang kedua ada judulnya Aria. Oh, yang di Monas. Bukan kamu? Bukan Aria. Oh, Aria. Aria yang Titi Mangsa waktu itu. Oh, oke, I see. Oke. Kenapa? 36 adegan dan satu adegannya paling lama 4 menit ganti. 2 menit ganti, 1 menit ganti. Dengan props? Dengan props, set props, hand props. Oh no. Terus gimana? Ya kalau buatku di stage management itu gimana caranya kita zero mistakes. Yalah. Harus nggak boleh, gimana caranya harus kontrol apa yang bisa kita kontrol gitu. Ya karena kalau kita ngomongin Broadway atau West End ya, mereka kan produksinya lama. Untuk membuat memperbaiki kesalahan waktunya ada gitu. Ya lo show bisa setahun, bisa 10 tahun, bisa 30 tahun. Betul. Tapi kan kalau di Indonesia enggak ya. Iya. The longest aja mungkin cuma 30 kali. 30 kali pertunjukan. Rata-rata 6 lah gitu ya, 5-6 pertunjukan. Lo nggak terlalu punya waktu untuk salah sebetulnya. Karena lo cuma 5 kali pertunjukan, lo mau gimana mau memperbaikinya gitu kan. Aku mau nanyain, jadi di setiap episode tuh akan ada pertanyaan dari narasumber sebelumnya untuk dirimu. Coba pertanyaan dari narasumber sebelumnya. Kalau misalnya kamu ditugaskan membawakan karya Indonesia untuk tampil di Broadway, apa yang akan kamu tampilkan yang Indonesia banget di kancah internasional? Gue udah tahu jawabannya nih. Mar lah. Serius? Salah dong gue. Salah dong. Itu Indonesia banget Bu buatku ya. Oh, gitu. Karena Indonesia itu kan bukan yang orang kenal di luar itu wayang orang, mohon maaf bukan aku tradisi gitu, tapi atau misalnya karya-karya dari Bali gitu misalnya. Ya itu Indonesia. Tapi kita juga punya kok Indonesia yang seperti ini. Inilah Indonesia gitu buatku, buat sebagian besar orang, Mar itu Indonesia sekali. Thank you. Aku jadi terharu. Jadi pengen rerun. Oke. Firs itu balik lagi ya. Tadi kan banyak ini nih, banyak apa tuh? Meternya tuh banyak gitu. Ada musik, ada lighting, ada adegan, di situ ada props, ada ini. Itu kamu bagaimana cara nyatuin cue-nya tuh?
Ya ini kapan nyala, ini kapan mati, ini gimana? Ya itu latihan Bu. Di Oke. latihan itu dicatat kemauan atau konsepnya para kreator, sutradara terutama. Dan itu kan pasti berubah-ubah. Beliau pasti melihatnya nggak sekali. Jadi Di sini gitu, nih, lock ini gitu. ini fade outnya di sini ya gitu. Ntar latihan besok kayaknya nggak di situ deh fade outnya. Jadi tiap hari pasti ada perubahan. Nah itu pentingnya seorang SM harus hadir terus di setiap latihan ya untuk mengenal lebih dalam. Kalau misalnya dari durasi latihannya sendiri matter nggak, Firs? Ada loh produksi yang latihannya cuma sebulan, tapi ada juga yang latihannya 6 bulan gitu. Itu matter nggak sih buat Iya, Bu. SM-nya? Sangat sih Bu. Tapi tergantung juga dari pola latihan sebetulnya Bu. Misalnya dalam waktu sebulan itu efektif nggak sih latihannya gitu. Terus sutradaranya sudah jelas belum sih konsepnya gitu. Kalau misalnya beliau mengerjakan PR sebelum kita mulai latihan itu aman. Ya, tapi kalau beliau masih cari-cari ini diapain, kan kita bisa ngelihat gitu sutradara yang ngerjain PR sama yang enggak gitu. Jadi kalau di prombooknya aku, SM itu kan punya prombook Bu. Nah, apa tuh Bu? Gak banyak yang tahu prombook. Prombook apaan? Prom sih gue tahu, book gue tahu, tapi kayaknya beda nih artinya. Prombook itu Alkitabnya SM Bu. Oke. Yang harus bisa dibaca oleh semua SM yang akan merunningkan show-nya itu. Karena misalnya suatu saat aku ketabrak sepeda gitu, nggak bisa datang, harus ada asistenku misalnya gitu yang bisa baca. Ya harus bisa baca. Oke. Nah itu di dalam prombook aku udah jelas tuh kapan pergantian, kapan lightingnya masuk, kapan soundnya bunyi, ambience-nya apa gitu. Aduh, kamu nggak bawa contohnya ya? Pengen lihat deh kayak apa sih prom ntar ya? Iya. Di next ini kita tolong bawa ya. Aku pengen lihat prombook itu seperti apa. Terus terang gue udah dari 2009 baru hari ini dengar namanya prombook. Maaf banget, ketinggalan zaman dan nggak ngerti apa-apa. Maaf banget. Pasti punya dong ketakutan. Apa tuh ketakutan terdalam kamu sebagai SM tuh apa? Itu pertunjukannya tidak berjalan dengan lancar. Seperti yang sudah dikonsepkan selama berbulan-bulan, dilatihkan selama berbulan-bulan. Kalau misalnya hari itu tiba-tiba aktornya kenapa-napa, atau tiba-tiba hari itu mati lampu. Boleh minum. Oh iya. Mati lampu gitu se-Jakarta Raya gitu. Kita kemarin satu gedung ini kita nggak boleh pakai diesel, suka mati lampu. Waduh, doa gue panjang bener itu. Di sebuah itu produksi, aku sore-sore latihan nih, aktornya di atas panggung, bla 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 bla, latihan blep mati lampu. Wah, ini kenapa nih gitu. Lama banget, sampai waktunya show nggak nyala-nyala. Aku sebagai anak magang kan panik ya Bu ya. Tapi ngelihat para senior kok kayaknya tenang banget gitu. Akhirnya manggil genset. Pertunjukan delaynya 1 jam waktu itu. Akhirnya dengan ketenangan yang luar biasa menurutku para SM senior ini dan produksi yang cukup senior. AC-nya kita arahin untuk penonton aja ya gitu, sama buat lighting di atas panggung. Jadi kita semua di belakang. Sebagian nyala. Enggak, dari genset itu Bu. Oh, sorry pakai genset. Iya, dari genset itu dialihkannya hanya untuk penonton sama lampu panggung. Itulah kayak gitu-gitu, ketakutan yang kayak gitu-gitu sih Bu. Idola ya, masa idola sih, bukan idola lah ya. Panutan. Panutan kamu di dunia SM tuh siapa? Sampai saat ini masih Bu Dede sih, sama Om Tinton. Oke, Bu Dede itu dari Teater Koma ya. Luar biasa memang Bu Dede. Cakep banget. Karena beliau tegas tapi santun. Santun. Asik gitu Bu. Nge-leadnya tuh asik gitu. Kalau Om Tinton tuh sabar banget. Jadi mereka berdua kombinasi yang menurutku keren sih. Sabar dan tegas gitu. Kelihatannya dari cerita Firsti rata-rata ngerjainnya teater. Kenapa tiba-tiba musikal? Musikal yang ala Broadway ya Bu ya? Iya. Karena aku tuh selalu jatuh cinta dengan panggung.
Nah, mau apapun itu bentuknya. Iya. Oke. Aku selalu amazed ngeliat proses dari nggak ada apa-apa sampai jadi sesuatu gitu. Nah, aku tertarik banget dengan musikal karena semuanya ada di dalam sana. Nyanyi, koreo, terus keren aja lah Bu gitu. Nggak ngerti gimana cara berpikirnya para kreator itu gitu. Nah, itu yang buat aku tertarik gitu untuk masuk ke dalam Udah musikal. berapa kali musikal? Kurang lebih ada 4 atau 5 kali. Bakal ada lagi nih kayaknya. Ada lagi. Jadi gini, berikutnya adalah tamu gue, narasumber gue boleh mempertanyakan satu pertanyaan ke aku dan aku langsung jawab sekarang. Aku nanya ke Ibu. Ya, yang paling pengen kamu tahu, nggak usah ukuran sepatu gue ya. Iya. Menurut Ibu, seberapa penting sih peran SM dalam sebuah pertunjukan? Ini catatan baru sih buat aku, terus terang aja. Beberapa kali aku bikin musikal, nggak ada SM yang seperti kamu. Artinya yang punya apa tadi, prombuk, yang kemudian running the whole show. Wow. Biasanya yang running the whole show sutradaranya. Wow. Ya. Jadi sutradara akan ada di FOH dengan clearcom. Dia tuh semua komen dari bukan komen, command itu dari sutradara. Selama ini yang terjadi adalah itu. Karena aku biasanya kan jadi eksekutif produser dan seperti biasa aku nggak pernah ada di FOH. Karena gue tahu ribetnya kayak apa di FOH. Jadi gue mendingan di lag, kasih energi buat anak-anak gitulah kira-kira. Nah, tapi pakai clearcom. Jadi aku tahu siapa yang memerintahkan apa gitu. Selama ini yang menjadi leader itu adalah sutradaranya. Baru kemarin di MAR aku merasakan sesuatu yang berbeda. Yang running the show SM. Bukan sutradara. Kang Wawan udah jalan-jalan aja, muter-muter, keliling-keliling, lihat-lihat gitu. Oh iya, kerjaan dia udah kelar. Kan udah jadi, adegannya semuanya udah lock. Kerjaan dia udah kelar. Yang running the show siapa? Firsti sebagai SM. Itu baru pertama kali waktu MAR. Aku tidak tahu itu, terus terang aja. Jadi pengalaman yang baru dan menurut aku memang seharusnya begitu dan memang seharusnya begitu. Sutradara itu sudah tidak ada, sudah lepas tangan. Begitu show udah nggak ada lagi perannya dia di situ. Bukan mengecilkan perannya sutradara ya, tapi ya memang kerjaan lu udah selesai. Bahwa lu udah ngajarin adegannya ke aktor, udah membuat semua adegan, sudah juga menjahitnya dengan musik dan tarian, lalala, selesai tugas lo. Ujung tombaknya anak-anak, sekarang tinggal show. Yang running the show harusnya SM. Nah itu pengalaman pertama sebenarnya Vers buat gue. Jadi terima kasih ya sudah diajarkan itu. Aku nggak ngeh karena selama ini memang selalunya yang running the show is the director. Dan itu kalau menurut aku adalah, makanya aku bingung waktu latihan MAR pertama itu, kenapa ini orang ada di sini terus ya? Terus terang aja, Dava lu jangan ketawa-ketawa. Beneran, aku kayak si Firsti ini tugasnya apa sih? Tugasnya apa sih sebenarnya, kenapa dia ada di sini dan dia mencatat semuanya gitu. Karena biasanya Firs, kita latihan gabungan, baru tuh SM baru datang. Untuk mempelajari, oh nanti si ini bawa koper dari sini ke sini, oh berarti nanti SM harus gitu. Nah ini yang aku buta sebenarnya. Aku pikir memang begitu caranya, ternyata tidak. Ternyata SM yang akan mengerjakan semuanya dari awal sampai akhir show. Dia yang run show-nya, dia yang kasih cue bahkan ke semua, including musik, including props, segalanya itu. Makanya untuk kemudian pertanyaan kamu gitu, seberapa penting? Ya penting banget, kalau enggak ya nggak jalan dong show-nya. Tips buat yang pengen jadi stage manager, jangan jadi stage manager kagak ada duit ya. Nggak hidup lo, tapi hidup lo
Tapi hidup lu bekelir, berwarna-warni, bekelir. Tapi kagak ada duit ya. Seneng Bu. Seneng. Tips buat yang pengen jadi stage manager. Sabar-sabar berproses. Ya. Banyak yang gak sabaran Bu. Ya. Kan bosen nungguin latihan 4 bulan gitu, 3 bulan, 2 bulan. Apalagi kalau latihannya gitu. cuman sin 2, sin 7, sin 2, sin 7, sin 2, sin 7, mati lah gua. Jadi harus sabar berproses dan nggak ada, kuncinya cuma sabar aja. Sekarang tuh banyak banget yang nggak tahan jadi stage manager, terutama di dunia panggung, bagian teater atau musikal gitu, karena prosesnya panjang. Ya. Jadi mereka maunya datangnya, nanti gue datangnya hamin sekian itu nih. instan ya, jadinya instan ya. Iya. Ya. Harus sabar dan ya harus detail. Iya. Benar nggak sih? Betul Bu. Karena kalau aku tuh sama sutradara tuh kadang-kadang suka kepo. Kenapa sih gue harus strike the cue? Aku harus firing the cue at that exact moment. Kenapa sih gitu? Cuma nggak nanya langsung. Jadi aku suka ngorek-ngorek. Misalnya Mbak, kenapa sih di bagian ini? Gitu. Jadi aku juga tahu konsepnya beliau kan. Ya karena ini tuh dia lagi ada di momen seperti ini, dia jalan ke sana itu harus pas. Jadi ulang lagi, kenapa diulang-ulang mulu ya gitu. Dia nggak dapet feel-nya, dia nggak mau gitu. Nah aku harus sampai sedetail itu. Itu gunanya aku datang ke latihan tiap hari. Aduh bener angkat topi banget deh buat Firsti. Rumahnya di Bogor. Astaga, rumahnya di Bogor, kita latihan di Jalan Benda ya, di Ampera. Ya lumayan, itu lumayan ya kamu bolak-balik Bogor Jakarta. Wah hebat. Perempuan pula udah punya 2 anak. Luar biasa. Kalau udah cinta kan gitu Bu. Iya betul. Walaupun gak ada duitnya, tapi cinta gimana dong? Makan tuh cinta gitu kan. Makan tuh nggak ada nasinya, cintanya aja dimakanin, dikunyahin. Oke. Kalau Firsti melihat dunia teater nih 5-10 tahun terakhir nih, menurut kamu gimana Firsti? Wow, perkembangannya pesat tuh Bu. Iya. Baik di atas panggungnya maupun di belakang layarnya. Jadi semua orang sudah mulai menyadari sebuah sistem produksi yang sehat. Dulu tuh berantakan Bu. Kita bisa 24 jam di gedung gitu. SM tuh bisa ngerjain apa gitu. Nah sekarang udah mulai tertata. Tapi kamu pernah gak sih, kayak tadi yang aku cerita aku, bahwa kamu pernah gak ditunjuk sebagai SM, tapi yang nge-run the show tuh sutradaranya? Gak pernah. Gak pernah ya? Enggak. Nanti akan terjadi. Tenang aja. Nanti akan terjadi. Dan kamu akan bingung. Loh, aduh. LHO kok kau wong WMG. Aduh, Firs, ya, masih ada mimpi yang belum kejadian nggak buat kamu? Ada. Aku tuh pengen banget kerja dengan tim yang inklusif Bu. Teman-teman yang misalnya tunarungu, misalnya teman-teman tuli gitu. Pengen gitu Bu, kerja sama teman-teman itu. Karena ya itu semua orang harus punya kesempatan yang sama. Pasti teman-teman itu juga punya kemampuan. Oh, kemarin baru ada. Apa Bu? Aku diajak nonton apa ya namanya, lupa lagi. Jadi yang main itu teater tuli itu ya Bu ya? Bukan. Ini projectnya Tanta sebenarnya. Tanta kan co-host gue. Dia untuk urusan gereja bikin musikal pendek banget kayak 15 menit gitu. Itu including anak-anak tunarungu dan buta ya. Dia main apa ya kemarin, biola ya? Trompet, saxophone. Ya gue cuma bisa nangis aja sih, kayak gila ya, kita tuh diberikan kesempurnaan tapi gak pernah dipakai secara maksimal gitu. Sementara manusia-manusia ini yang punya banyak kekurangan tuh menikmati sekali panggung, kita komplain terus yang ada. Nah itu sih yang bikin dari awal
musikalnya sampai akhir nangis. Even yang main tuh si Geboy nangis. Nggak berani menghadap ke penonton, dia menghadap belakang, gue bilang pasti dia nangis. Firsti, Iya, Bu. satu pertanyaan untuk tamu gue berikutnya. Pertanyaannya masih sama kayak pertanyaan aku ke Ibu. Apa sih pandanganmu tentang seorang stage manager dalam produksi? Firs, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, yang lebih cihui. Maksudnya lebih pribadi. Oke. Maksudnya lagi kita gossip. Oke Bu, thank you Ibu. Dadah. Thank you, bye.